Baik, selamat malam. Saya di sini sebagai manajer yang akan mempresentasikan brand Pepsi. Dan perkenalkan, nama saya Mustikarini Gori, NIM 64240808 dari kelas 643G07. Nah, di sini ada analisis brand Pepsi. Yang pertama adalah analisis kompetitor atau kompetitor analisis. Nah, brand Pepsi ini pesaing utama adalah Coca-Cola yang telah menjadi pesaing utama di pasar minuman ringan bersoda secara global. Selain Coca-Cola, DR Peppersnap Group dan Monster Beverage Corporation dan Red Bull turut menjadi pesaing tidak langsung yang beroperasi pada segmen minuman energi dan varian rasa unik. Meskipun rasa minuman bersoda didominasi oleh Coca-Cola dan Pepsi, persaingan semakin beragam akibat munculnya produk-produk yang substitusi seperti air mineral berkarbonasi dan minuman rendah gula yang menjadi tren global. Berdasarkan data statista di 2023, Coca-Cola masih memimpin dengan nilai merek tertinggi di dunia, sementara Pepsi berada di posisi kedua dengan nilai merek sekitar 18 miliar dolar US. Nah, berikutnya atau nomor 2 yaitu analisis keunggulan produk atau product advantage analysis. Berdasarkan teori yang sudah saya baca, menyatakan bahwa Kotler dan Armstrong di 2014, keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang diperoleh sesuai perusahaan dibandingkan pesaingnya dengan cara menawarkan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen. Nah, ini ada beberapa macam keunggulan produk Pepsi ini. Yang pertama yaitu rasa, di mana rasa Pepsi ini dikenal memiliki cita rasa yang lebih manis dan tajam dibandingkan minuman bersoda sejenis. Nah, karakteristik rasa ini menjadikannya populer di kalangan konsumen muda yang menyukai sensasi segar dan berenergi. Nah, untuk berikutnya yaitu variasi, di mana variasi Pepsi ini berhasil menghadirkan beragam variasi seperti Pepsi Original, Pepsi Diet, Pepsi Max, dan berbagai rasa buah yang disesuaikan dengan preferensi pasar di berbagai negara. Berikutnya, kandungan kafein, yang di mana Pepsi memberikan efek peningkatan energi dan kewaspadaan jangka pendek bagi penggunanya. Faktor ini menjadi nilai tambah bagi konsumen yang menginginkan minuman penyegar sekaligus memberi dorongan energi. Berikutnya, ketersediaan Pepsi ini sangat mudah ditemukan di berbagai kanal distribusi seperti supermarket, restoran cepat saji, hingga mesin penjual otomatis di berbagai negara atau otomatis di banyak negara. Inovasi produk. Nah, inovasi produk Pepsi ini terus melakukan pengembangan produk yang relevan dengan tren konsumen. Beberapa inovasi seperti Pepsi Max, Pepsi Next, dan Pepsi True merupakan upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap minuman rendah kalori tanpa mengorbankan cita rasa. Nah, untuk berikutnya adalah merek global, yang dimana Pepsi yang telah dibentuk sejak awal abad ke-20 memberikan nilai simbol tersendiri, logo, warna biru khas, dan kampanye ikoniknya membuat merek ini mudah dikenali oleh konsumen. Nah, berikutnya adalah kekuatan rantai pasok. Pepsi di bawah perusahaan induk Pepsi
Produk minuman ini mendapatkan dukungan dari jaringan distribusi besar yang juga menaungi merek ternama lainnya seperti Lights, Gatorade, dan Tropicana. Sinergi antar produk dalam satu grup bisnis memperkuat daya saing Pepsi baik di tingkat distribusi maupun visibilitas pasar. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu analisis kerut pasar, market niche analysis. Nah, untuk segmen utama Pepsi adalah remaja dan dewasa muda usia 15 sampai 45 tahun, baik pria maupun wanita. Dengan fokus khusus pada generasi Z dan milenial. Secara global, Amerika Utara masih menjadi wilayah dengan kontribusi mendapatkan terbesar bagi Pepsi dengan mewakili 60% dari total penjualan perusahaan. Sementara itu, Eropa yang menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 16% dan diikuti oleh Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Asia Pasifik yang masing-masing memberikan sumbangan sekitar 10%, 8%, dan 6% terhadap total pendapatan global perusahaan. Distribusi pendapatan tersebut menggambarkan bahwa Pepsi ini memiliki kerut pasar yang kuat di Amerika Utara, di mana preferensi konsumen terhadap minuman bersoda masih tinggi. Kondisi ini mendorong Pepsi untuk terus memperkuat strategis penetrasi pasar di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat, sembari mempertahankan dominasi di pasar tradisionalnya seperti Amerika Utara dan Eropa. Yang keempat yaitu analisis diferensiasi produk atau product differentiation analysis. Pepsi menonjol melalui berbagai strategi diferensiasi yang dirancang untuk membangun citra merek yang kuat sekaligus membedakannya dari kompetitor utama Coca-Cola. Salah satu langkah inovatifnya adalah dengan menghadirkan pendekatan pemasaran yang tidak konvensional seperti peluncuran game interaktif berjudul Pepsi Man yang bertujuan memperkuat hubungan emosional antara konsumen dan merek. Selain itu, Pepsi juga dikenal dengan identitas visual yang khas melalui desain botol bergaya minimalis dan dominasi warna biru yang mudah dikenali di pasar global. Dalam strategi promosinya, Pepsi kerap menggandeng figur publik berpengaruh di dunia hiburan seperti BTS, Beyonce, dan David Beckham untuk meningkatkan daya tarik merek di kalangan konsumen muda dan penggemar musik populer. Meskipun tingkat popularitasnya kerap dibandingkan dengan Coca-Cola, Pepsi memiliki kekuatan kompetitif melalui portofolio produknya yang luas. Di bawah naungan Pepsi Show, perusahaan ini juga menaungi berbagai merek terkenal lainnya seperti Mountain Dew, Mirinda, dan Lipton yang memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat posisi merek. Nah, untuk nomor 5, analisis strategi promosi atau
Promotional Strategy Analysis. Berdasarkan teori yang sudah saya baca, menyatakan bahwa Kotler dan Keller di 2009 Integrated Marketing Communication atau IMC atau komunikasi pemasaran terpadu merupakan proses pengordinasikan berbagai saluran komunikasi agar pesan yang disampaikan kepada konsumen tetap jelas, konsisten, dan meyakinkan. IMC meliputi strategi seperti direct marketing, sales promotion, public relation, dan personal selling, advertising, dan internet marketing yang bertujuan membangun ekuitas merek dengan memperkuat hubungan dengan konsumen. Nah, di sini saya sebagai manajer akan memperkuat strategi promosi Pepsi melalui pendekatan digital, integrated marketing dengan memaksimalkan media sosial, kolaborasi influencer, dan user generated content. Nah, berdasarkan teori IMC, pendekatan terpadu ini mampu menjaga konsistensi pesan merek di seluruh platform. Yang berikutnya, nomor 6, analisis bauran promosi atau promotional mix analysis. Pepsi menerapkan bauran promosi untuk mempertahankan relevansinya di pasar global yang kompetitif. Nah, untuk yang pertama, advertising atau periklanan. Pepsi aktif menggunakan iklan televisi, media digital, dan kolaborasi dengan selebriti. Nah, global seperti Beyonce, BTS, David Beckham, dan untuk memperkuat citra mereknya sebagai simbol gaya hidup, energi, dan mudah. Yang berikutnya, sales promotion, promosi penjualan. Program seperti Pepsi Stuff yang memungkinkan konsumen menukar poin dari kemasan produk dengan hadiah menjadi contoh nyata promosi jangka pendek yang efektif meningkatkan loyalitas konsumen. Lignuma 2024. Berikutnya, public relation, hubungan masyarakat melalui kampanye global seperti Live for Now, dan dukungan terhadap kegiatan sosial dan olahraga. Pepsi berusaha menanamkan citra positif di mata publik sekaligus menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai sosial. Berikutnya, personal selling atau penjualan personal. Aktivasi di berbagai acara musik dan olahraga menjadi sarana langsung bagi tim pemasaran Pepsi untuk memperkenalkan produk serta memperkuat pengalaman mereka. Nah, berikutnya adalah direct dan digital marketing atau pemasaran langsung dan digital. Nah, Pepsi memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk kampanye interaktif dan kolaborasi dengan influencer. Strategi ini mendukung pendekatan Integrated Marketing Communication atau IMC. Berikutnya adalah nomor 7, yaitu analisis bauran brand
atau brand mix analysis. Nah, Pepsi ini memperkuat identitas mereknya melalui elemen visual, desain kemasan, dan pesan merek yang konsisten. Pada tahun 2023, Pepsi memperbarui logo dengan sistem identitas visualnya untuk pertama kali dalam 14 tahun, menandai era baru dengan fokus pada generasi digital dan keberlanjutan. Desain baru menampilkan jenis huruf modern, denyut khas Pepsi, bola dunia, dan logo kata yang menyatu, serta palet warna biru elektrik dan hitam yang menekankan komitmen terhadap produk Pepsi Zero Sugar. Desain ini diterapkan di seluruh titik sentuh merek, termasuk kemasan, peralatan minuman, armada, mode, dan restoran, serta diperluas di platform digital. Pembaruan ini menjadi konsistensi citra global Pepsi, memperkuat loyalitas konsumen, dan membedakan merek dari pesaing utama. Nah, untuk daftar pustaka atau referensinya yaitu salah satunya adalah Beach Rose Production 2023 April tanggal 10 atau strategi pemasaran Pepsi yang unik untuk bersaing dengan brand raksasa Coca-Cola, diakses di tanggal 12 Oktober 2025, dan strategi pemasaran Pepsi yang unik untuk bersaing dengan brand raksasa Coca-Cola, dan ada beberapa macam di sini. Jadi saya cuman menerapkan satu referensinya aja. Nah, sekian dan terima kasih.